dengan perpindahan ibu kota negara. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ramadhani Siregar dari 9E SMP Negeri 26 Batam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita limpahan dan karunia kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasif yang berjudul Bebaskan Bumi Kita dari Sampah. Apakah teman-teman semua tahu bahwa perbuatan yang sering kita anggap remeh dapat merusak bumi kita ini? Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Kebanyakan dari kita tidak peduli akan lingkungan kita. Jika lingkungan kita tercemar, bagaimana kita bisa hidup dengan sehat? Mengapa kita sulit sekali membuang sampah pada tempatnya? Itu semua karena belum ada kesadaran dari masyarakat sekalian. Maka dari itu, saya ingin kita semua menyayangi bumi kita. Malam kalayak ramai. Saya bangga di sini untuk Anda. Gara-gara tema gadget, saya membeli gadget. Pertama saya punya telepon genggam. Itu saya ringtone volumenya itu saya besarkan. Enggak saya angkat-angkat. Biar orang tahu kalau saya punya handphone. Salah satu fungsi gadget adalah menyampaikan pesan jarak jauh. Di desa ya ada gadget dari dulu, namanya kentongan. Sekali pukul, semua orang kampung berkumpul. Kentongan itu ada artinya. Kalau dipukul sekali, sedang terjadi peristiwa pembunuhan. Iya serius, di desa itu seperti itu. Kemudian kalau ada bunyi 2 kali, sedang terjadi pencurian. Kentongan itu secara utilitas merupakan pusat broadcasting di desa. Jadi menyampaikan pesan apapun. Ya, karena itu kentongan sangat penting di desa dan tak tergantikan. Kayak kamu. Iya kamu. Kamu mau nggak mainan kentongan sama aku? Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina Aninita dari kelas 9F. Saya berasal dari SMP Negeri 26 Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kebahagiaan saya hari ini karena saya dapat menyampaikan pidato singkat dengan judul Menjadikan Remaja yang Berpotensi dan Berprestasi. Mendengar kata remaja, teman-teman semua sudah tahu. Ya, remaja itu seperti saya dan teman-teman sekalian. Remaja itu berusia sekitar 12 tahun sampai 17 tahun. Masa remaja adalah masa kelanjutan dari masa pubertas, di mana ciri-cirinya pada masa ini
adalah masa peralihan yang penuh dengan gejolak dan ruang ketidakpastian. Mengapa saya katakan demikian? Karena remaja adalah masa yang serba nanggung. Dibilang sudah dewasa tetapi masih kecil, dan dibilang kecil tapi badannya sudah sangat besar. Kalian tahu bukan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang penuh dengan tanggung jawab atas bangsa ini. Akan tetapi anehnya banyak remaja yang sudah tidak peduli akan tanggung jawabnya masing-masing. Contoh saja, banyak remaja yang sudah putus sekolah. Putus sekolah ini dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, dan pergaulan bebas. Tetapi saya rasa faktor ekonomi bukanlah faktor dari putusnya sekolah. Karena sekarang ini sekolah banyak yang gratis, walaupun kita harus membeli alat-alat atau buku-buku perlengkapan sekolah lainnya. Tapi saya rasa putus sekolah disebabkan oleh faktor dari pergaulan bebas. Teman-teman tahu apakah itu pergaulan bebas? Ya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang menyebabkan banyak anak-anak terjerumus ke dalam hal negatif. Contohnya saja yaitu pemakaian obat-obat terlarang dan seks bebas. Maka dari itu, sebagai remaja yang unggul, kita harus menghindari pergaulan bebas tersebut. Remaja unggul bukan berarti remaja yang sempurna tanpa adanya kelemahan. Namun, kelemahan itu berhasil diredam, sehingga yang muncul ke permukaan adalah pencapaian potensi dan prestasi. Itulah ciri utama remaja unggul, selalu lebih mengutamakan potensi-potensi dan kelebihan daripada kelemahannya. Jadi, sebagai remaja yang unggul dan berpotensi, kita harus meningkatkan potensi-potensi yang kita punya dan membuat orang tua, kerabat, saudara, teman-teman, serta bangsa dan negara bangga terhadap kita. Nah, karena itu kita adalah generasi penerus bangsa yang berkualitas. Teman-teman sekalian, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.